Oke teman-teman, kita akan tanya-tanya ke beberapa orang tentang Lokananta. Yuk. Boleh ganggu sebentar ya Mbak ya? Ini saya mau tanya-tanya, pernah nggak dengar tentang Lokananta? Lokananta itu apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Kebun binatang. Tahu nggak kebun? Nggak tahu Mas, bukan orang sini. Bukan orang sini? Iya. Orang mana? Saya Kalimantan. Kalimantan. Mbaknya orang mana? Saya Karanganyar sih. Oh Karanganyar ya? Nggak tahu. Tapi nggak tahu ya? Nggak tahu. Tentang Lokananta itu ya? Oke teman-teman, kita akan cari lagi ya. Mungkin ada beberapa orang yang tahu tentang Lokananta. Oke ya, tetap di Telusap Tusuk. Selamat pagi Mas. Ya, ya mau tanya-tanya Mas. Mas tahu nggak? Pernah dengar nggak tentang Lokananta? Kurang tahu. Kurang tahu ya? Enggak. Lokananta apa nggak tahu ya? Enggak. Oke, nggak ngerti juga ya Lokananta seperti apa. Oke, makasih ya Mas ya. Yuk. Pernah dengar nggak Lokananta? Tahu, Ada apa? hotel itu. Hotel? Hotel apa bukan? Ngerti nggak? Lokananta nggak tahu ya? Tempatnya di mana Lokananta? Malahan itu, samping Samping? Mana? sampingan Depan hotel depan hotel. Sunan ya? Ya. Oke. Oke teman-teman, ada yang nggak tahu nih Lokananta. Oke, makasih ya. Makasih ya. Mau tanya-tanya ini pernah dengar nggak Lokananta? Pernah nggak? Kurang denger itu Pak. Nggak pernah dengar. Iya. Anda dari mana? Solo. Dari Solo? Iya. Nggak ngerti Lokananta? Iya. Enggak. Nggak ngerti Lokananta ya? Selamat siang. Mas mau tanya-tanya nih Mas. Iya. Mas pernah dengar nggak Lokananta? Lokananta pernah. Apa itu Lokananta? Itu tempat record apa? Dulu buat rekaman waktu dulu. Ya, Pernah ke sana? pernah ke sana sekarang. Karena di situ kan ada food court sekarang. Oke, yang Iya. sampingnya itu. Iya, itu kan ada beberapa Ah. banyak gitu sih. Tapi kalau untuk aktivitas recordnya saya kurang tahu. Oh, gitu masih ya. aktif atau enggak. Tapi sudah tahu ya Bapak Lokananta itu adalah tempat untuk recording gitu ya? Iya. Oh gitu ya. Oke, kita sudah dapat orangnya bisa menjawab tentang Lokananta. Oke ya, tetap di Telusap Tusuk. Makasih Mas ya. Tetap di Telusap Tusuk. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengar beberapa jawaban dari masyarakat ketika saya tanya tentang Lokananta. Nah, sekarang ini saya sedang berada di lokasi Lokananta. Kita akan tanya-tanya seputar Lokananta dengan beliau. Oke ya, yuk. Mas Anggit, halo. Halo. Ya, Mas Anggit, ya selamat siang nih. Saya siang-siang sengaja datang ke sini Mas Anggit. Oh gitu. Ingin mengetahui tentang informasi tentang Lokananta. Oh. Nanti boleh diantar ya untuk teman-teman Boleh. semuanya ya. Siap. Kemana kita menuju ini? Kita ke sana. Oke, ke sana ya. Yuk teman-teman yuk. Oke Mas Anggit, Ya. saya mau tanya nih, kebetulan saya sudah masuk di Lokananta ini, Ya. masuk di gedung Lokananta. Nah, kira-kira apa yang bisa masyarakat dapatkan tentang informasi tentang Lokananta ini? Kalau untuk Lokananta sendiri kan memang menyimpan master untuk arsip audio. Oh Nah, gitu. Jadi bisa dikatakan kalau ke Lokananta itu lebih ke objek wisata sejarah dan juga audio. Jadi masyarakat bisa menyaksikan jadi perjalanan musik-musik Indonesia, musik-musik daerah terutama itu dari tahun 50-an ke tahun 90-an. Oh gitu. Begitu. Jadi masyarakat umum boleh masuk ya? Boleh melihat masuk, ya? boleh Oh, berkunjung. gitu. Dan gratis itu? Kalau untuk biaya masuknya itu 20.000. Oh, 20.000 untuk biaya masuknya. Ya, tapi dapat merchandise dari Lokananta. Oh, oke gitu. oke oke. Jadi masyarakat dipersilahkan untuk
menikmati sejarah ya dari musik itu sendiri gitu ya. Gitu, Dengan Pak. biaya 20.000 kita mendapatkan merchandise. Merchandise dari Lokananta, Nah, gitu. setelah nanti masyarakat masuk, kemudian apa yang bisa teman-teman tonton atau ditunjukkan? Ada beberapa koleksi Lokananta. Jadi dari mulai gamelan yang dulu dipergunakan untuk rekaman, lalu ada beberapa produk-produk Lokananta dari era piringan hitam sampai ke CD. Lalu ada beberapa mesin-mesin yang dulunya digunakan untuk rekaman maupun untuk penggandaan kaset dan video kaset kalau mungkin Bapak pernah ngalami ya. Itu sama melihat studio. Studio Lokananta itu bisa dikatakan masih memegang rekor sebagai studio terbesar se-Indonesia. Wih, keren. Keren teman-teman. Ya, studio terbesar seluruh Indonesia, se-Indonesia. Oke. Mas Anggit, saya ingin ditunjukkan nih tempat-tempat mana saja yang mempunyai nilai sejarah yang bisa disampaikan ke teman-teman semuanya. Boleh, monggo. Nah, ini dari awal era piringan hitam sampai ke CD. Nah, ini bisa dilihat di sekelilingnya ini Bapak. Jadi Lokananta memang dikhususkan untuk merekam dan mendistribusikan jadi lagu-lagu daerah, kesenian daerah, lagu-lagu nasional dan rekaman-rekaman rohani. Dan memang dulu itu Lokananta kan di bawah RRI. Jadi RRI dari setiap daerah di Indonesia itu wajib mengirimkan master lagu-lagu daerah masing-masing. Oh gitu ya. Untuk dicetak ke piringan hitam, lalu piringan hitamnya itu disebar lagi ke seluruh Indonesia. Oh gitu. Jadi semua stasiun RRI ya. Semua stasiun RRI mempunyai kewajiban untuk mengirimkan ya produk-produk siarannya gitu ya. Gitu. Itu seperti kayak pertukaran kebudayaan lah. Jadi itu memungkinkan orang-orang Bali, mungkin orang-orang Kalimantan itu mendengarkan gending-gending Jawa. Begitu pula sebaliknya gitu. Oke. Keren ini. Ya. Terus ini koleksi bual Cina. Jadi kalau ngomongin Lokananta itu kurang lengkap kalau nggak ngomongin bual Cina. Oh gitu. Ini bual Cina ini beliau merupakan salah satu artis yang bestsellernya Lokananta. Bual Cina ya. Memang beliau selalu rekaman di Lokananta ya? Beberapa kali ada yang rekaman di label lain, terus di Lokananta sendiri mungkin ada sekitar 9 album di era piringan hitam, dan di era kaset itu ada sekitar 17 album. Oh, keren ya. Kalau Gesang nggak ada di sini? Kalau Pak Gesang itu masuknya di era kaset. Oh, Pak Gesang, tapi juga pernah rekaman ya? Pernah rekaman di Lokananta era piringan hitam, itu lebih sebagai pencipta lagu dan mungkin bantu bual Cina saat rekaman. Oke. Dan beberapa lagunya, jadi kalau Pak Gesang itu setahu saya enggak pernah ngeluarin full album di piringan hitam, hanya beberapa lagu yang dikompilasikan dengan penyanyi lain. Oke. Ini sudah ke era kaset dan CD. Oh, Lokananta juga bikin CD ya? Bisa bikin CD itu di era 2000-an, di mana mungkin kaset kan sudah mulai ditinggalkan karena mungkin pemutarnya juga sudah susah, pemutarnya juga udah pada rusak semua. Nah itu Lokananta mencoba memproduksi album-album yang dulu dirilis di kaset, kemudian media CD. Oke. Nah, tapi sekarang masih ada produksi CD-nya, Mas? Kaset CD itu masih produksi, gitu ya? Tapi piringan hitamnya sudah tidak. Oh, karena sudah tidak ada yang memakai juga ya? Atau memang mesinnya yang sudah rusak? Nggak ada, Pak. Gitu ya? Iya. Oke. Yang lagi trending topik ini kan Mangkunegaran ya? Iya. Nah, saya sepertinya dulu pernah melihat dan mendengarkan kaset Kelenengan Mangkunegaran. Kelenengan Mangkunegaran itu di Lokananta ada beberapa, Pak. Jadi kayak ini ada Ketawang Puspawarno ini. Ya. Ini covernya. Nggak bisa ya? Diambil nih. Lihat ini. Ini masa kecil saya ini. Ketawang Puspawarno sama ini Bondan Kinanti. Oh, dua kaset. Dua kaset. Iya. Oke. Dan sekarang masih ada, Mas?
Atau sudah di-CD-kan atau gimana? Itu kalau Bapak mau pesan kaset bisa, pesan CD pun bisa. Oh gitu ya. Iya. Oke, untuk teman-teman semuanya, setiap kaset harganya berapa, kemudian CD berapa, Mas? Nah, kalau untuk kaset itu harganya 20.000, kalau CD itu 35.000. Oh, 35 dan Iya. kaset itu 20. Lokananta sudah mengupload beberapa lagunya ke Spotify, Joox sama Deezer. Oh. Tapi nggak semuanya karena Lokananta Iya, masih jualan kaset dan Oh, iya. CD-nya, Pak, gitu. Ini alat untuk apa nih, Mas? Nah, kalau yang di sini ini adalah master rekaman pada waktu itu. Jadi bentuknya seperti ini, namanya reel tape. Nah, master piringan hitamnya berbahan nikel seperti ini. Nah, ini bahan piringan hitam. Jadi bahan piringan hitam itu PVC, polyvinyl chloride. Ini. Oh. Ini dibuat di Lokananta juga. Ya, itu dulunya dibuat di Lokananta. Materialnya juga dibuat di Lokananta ya? Bener. Jadi di gudang ini masih ada sekitar 5.000-an. 5.000-an. 5.000-an bahan Materi PVC ya. kayak gitu yang belum digunakan. Iya. Dan dulu yang saya tahu juga reel tape ya ini, Mas ya. Iya. Nah, ini juga digunakan di RRI juga. Ya, RRI Iya. kalau Masih karena pakai gitu. memang pada waktu itu masternya berbentuk seperti ini, Pak. Dan Lokananta sendiri itu masih menyimpan sekitar 5.600 master seperti ini yang sudah didigitalkan. Oh. Mungkin di RRI juga sudah didigitalkan juga. Oh gitu ya, semua Iya. sudah mulai digitalkan ya. Digital dan kalaupun ini rusak masih ada cadangan digitalnya. Soalnya ini udah umurnya udah 40-50-an tahun yang lalu. Iya betul. Iya. Gitu. Nah, untuk mutarnya pakai ini. Tapi ini bukan untuk rekaman. Ini untuk yang playnya aja. play ya? Kalau Playernya yang ya? Playernya. Playernya Kalau untuk ya? rekaman biasanya pakai yang mesin Mesin itu ya. besar ini. Termasuk untuk membuat kaset juga seperti ini, pakai Nah, ini. kalau membuat kaset Oh di beda lagi. belakang. Nah, beda. Oh ini. Ya. Setiap satu kali produksi berapa kaset, Mas? Ini 9. Jadi kalau 9. Pertama kali Lokananta di tahun 71 itu pakai mesin telex ini, masternya masih menggunakan pita reel. Oh. Jadi pita reelnya ini di play, ini baru bisa mengcopy ke 9 kaset. Gitu ya. Dan, Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kaset. Nah, ini mengikuti durasi masternya. Kalau masternya 1 jam dapat 9 ini tok. Ya. Oh gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ditunggu ya ini ya. Harus ditunggu. Dan kalau zaman dulu kan setelah ini rampung digandakan harus dicek dulu set A set B-nya, Harus dikontrol audionya. ya. Oh gitu ya. Iya, Apakah audio. ada? Berarti kalau ribuan kaset ya kita satu-satu memutar itu ya. Ya. Manual sekali dulu Manual. ya. Wah memang zaman dulu ya memang apa ya? Kualitas itu memang harus bener-bener kontrol bener-bener iya. ya. Dan tidak secepat sekarang copy paste sudah Ya. selesai, ini memang harus ditunggu Mas Ditunggu. ya. Gitu. Gitu. Lokananta ada berapa alat ini Mas? Kalau mesin pengganda kaset yang dulu tinggal ini aja. Tinggal ini Tapi aja. kalau Lokananta sekarang pakai mesin yang ini, Oh seperti ini. yang Otari ini. Jadi masternya sudah tidak pakai pita reel lagi. Iya. Bisa dari kaset langsung dikopi ke kaset atau CD. Oh gitu Jadi ya. band-band indie yang dari 2014 menggandakan di Lokananta itu tinggal kirim master digitalnya. Lalu di Lokananta diubah ke kaset gitu. Oke teman-teman, tetap di Telusa Pelusup. Nah kita akan lanjutkan perjalanan kita mengitari seluruh area di Lokananta ini bersama Mas Anggit, Mas ya. Ya, Pak. Oke kita lanjut Mas. Boleh kita ke ruang arsip Oke, siap. piringan hitam. Silakan Mas. Hitung. Ya Mas. Ya. Wow ini piringan hitam semua Mas. Ya, ini kebanyakan piringan hitam untuk ukuran 10 inci dan 12 inci. Jadi piringan hitam itu semakin lebar diameternya itu semakin banyak durasi. Oh durasinya lebih panjang. Lebih panjang. Oke. Ini durasi panjang yang di Lokananta ini kebanyakan dipergunakan untuk ketoprak, wayang golek, wayang orang, dan dagelan Mataramnya Pak Basio. Oke. Kalau lagu berapa diameternya? Kalau lagu itu Satu album? kalau Lokananta itu yang 10 inci itu 8 lagu,
yang 12 inci itu bisa sampai 16 lagu. Oh, 16 lagu. Satu Ya. albumnya 16 lagu. Satu albumnya 16 Oke, lagu. Ini khusus yang besar ya? Ini besar 10 sama yang 12. 10 sama 12. Ngobrol-ngobrol atau ngomong-ngomong tentang piringan hitam. Ini yang paling langka di Lokananta itu apa, Mas? Kalau paling langka itu di belakang sini, Pak. Langka dan bersejarah tentunya ya. Ini yang paling langka. Bingkisan dari tanah air. Isinya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia. Nah, kenapa langka? Karena ini hanya dibagikan ke setiap tamu negara dari luar negeri yang datang ke Indonesia. Oh, jadi nggak gitu ya. dijual ke masyarakat umum. Dan tidak pernah masyarakat memiliki ini ya berarti ya? Ada mungkin beberapa mungkin dari kerabat atau keluarganya, karena memang bisa dikatakan Bingkisan dari Tanah Air itu seperti proyek idealismenya Pak Karno pada waktu itu. Oh. Jadi pengen menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara adidaya yang bisa bikin piringan hitam sendiri. Bingkisan dari tanah air. Bingkisan dari tanah air. Keren ini ya. Wow, kita masuk ke studio. Wow, ini studionya, Mas. Ya, ini studio Lokananta. Masih dipakai? Masih dipakai. Jadi ini dulunya kan studio ini dibangun mulai dari 1980, lalu diresmikan di 1985 oleh Pak Harmoko selaku Menteri Penerangan pada waktu itu. Dan studio ini dulunya dikhususkan hanya untuk rekaman gamelan dan keroncong. Jadi kalau band-band dulu memang nggak bisa sembarangan, karena dikontrol ketat oleh Departemen Penerangan pada waktu itu. Ya. Lokananta setelah diambil alih ke Percetakan Negara, itu mulai membuka diri ke masyarakat umum. Itu dimulai di 2011, almarhum Glenn Fredly dan Baku Cakar. Mulai dari situ, lalu merembet, Pak. Jadi ada White Joe and the Couples Company, Pandai Besi, lalu dari Jogja sendiri ada Segidok dan Senyawa. Dari Solo ada Soloensis dan Done for Life yang pernah rekaman di sini. Dan terakhir 2019 itu dipakai rekaman oleh Slang. Oke. Ya, teman-teman harus tahu nih, harus berkunjung ke Lokananta. Oke, teman-teman, tetap di Telusuk. Nah, lihat ini. Ini langka dari yang langka ya. Dan sempat tidak boleh diputar di seluruh Indonesia. Apa ini kira-kira? Nah, ini adalah piringan hitam yang di dalamnya ada lagu Genjer-Genjer. Oke ya, ini hanya ada satu ya, Mas ya? Di Lokananta. Ya mungkin ada, nggak cuma satu, cuma ada beberapa. Ada beberapa yang paling cuma bagus ini. Yang lumayan bagus. Yang lumayan bagus ini seperti ini. Nah, oke, kita akan coba dengarkan lagu Genjer-Genjer ini ya. Ini, Mas. Lagu seperti ini sebenarnya ini sebagian dari sejarah ya. Ya. Dan saya nggak ngerti juga kenapa dilarang kan. Itu karena ya ini sebuah karya seni, tentunya juga tidak boleh disangkut pautkan dengan apapun yang kaitannya dengan politik dan sebagainya gitu loh. Saya kira bangsa Indonesia harus dewasa ya, tidak kemudian memberangus kreativitas ya oleh para seniman gitu ya. Gitu. Oke, Mas Anggit, terima kasih sekali. Sami-sami. Ini saya sudah diajak muter-muter di seluruh area Lokananta ini. Ya, semoga teman-teman semuanya
ya teman-teman YouTube di sana juga ada keinginan untuk datang di Lokananta untuk melihat lebih dekat Lokananta seperti apa. Siap. Ya, nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan Mas Agit ya. Siap. Oke gitu ya Mas Agit ya. Siap. Terima kasih. Tetap di Close Up